Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Apa kabar Sobat Sehat? Mudah-mudahan Sobat Sehat yang berada dimanapun dalam keadaan sehat walafiat. Baik Sobat Sehat, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur saat ini akan melaksanakan podcast kembali nih. Izinkan saya, Yulia Sulistiawati yang akan menjadi host pagi ini. Kita akan membahas keterkaitan waspada keracunan pangan. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Kabid. Selamat pagi. Iya, izinkan saya juga perkenalkan Sobat Sehat. Beliau bernama Dr. Fida Laila Yahya, betul dok? Betul. Khawatir saya nih ya. Beliau selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau sering kita dengar P2P disingkatnya ya. Jadi beliau sebagai Kepala Bidang P2P. Jadi Sobat Sehat, untuk kali ini jangan lewatkan podcast kita. Kita simak di channel YouTube Dinkes Kab Cianjur ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Jadi pantengin terus nih ya podcast kita kali ini karena kita akan membahas informasi yang sangat luar biasa. Baik Bu Kabid, izin kita udah mulai berbincang-bincang pada pagi ini dan alhamdulillah mudah-mudahan Bu Kabid dalam keadaan sehat ya Bu ya pada hari ini dan memberikan informasi yang sangat luar biasa untuk Sobat Sehat khususnya untuk di Kabupaten Cianjur Bu Kabid. Bu, saya mewakili Sobat Sehat ingin bertanya bahwa informasi-informasi yang belakangan ini kita sudah dengar bahwa sudah terjadi atau ada ya di daerah-daerah tertentu terjadi keracunan pangan ya atau mungkin masyarakat lebih kenal dengan keracunan makanan katanya gitu ya Bu Kabid. Apakah di daerah-daerah tertentu itu sudah disebut dengan KLB Bu di wilayah Cianjur itu yang pertama. Kemudian apakah KLB itu kejadian luar biasa ya Bu ya? Apakah disebut itu? Nah, apakah KLB yang saat ini terjadi di wilayah Cianjur khususnya sudah menjadi KLB keracunan pangan Bu Kabid? Mohon diinformasikan kepada kami semuanya. Iya, terima kasih Teria. Saya sapa dulu mungkin ya Sobat Sehat dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dari Dinas Kesehatan melalui channel YouTube Dinkes Kab Cianjur. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan. Tia tadi ditanyakan ya dari beberapa kejadian yang muncul mungkin ya dari awal tahun sampai dengan bulan Oktober ini di Kabupaten Cianjur, apakah sudah dikategorikan KLB keracunan pangan? Betul Bu Kabid. Kalau melihat dari pengertiannya atau definisinya, memang kondisi yang terjadi akibat keracunan makanan tersebut sudah masuk ke dalam kriteria KLB atau kejadian luar biasa. Tapi masuknya menjadi KLB terlokalisir, jadi lokal di suatu daerah saja yang terdampak. Gitu. Berarti tetap itu sudah dikatakan KLB ya Bu ya? Iya sudah. Meskipun berapapun jumlah yang atau ada kategorinya Bu? Ada ya Bu. Sekian jumlah kalau keracunan. Untuk keracunan pangan ini minimal 2 orang atau lebih ya kesananya minimal 2 orang ketika mengalami keluhan atau bergejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi makanan tertentu bisa dikategorikan sebagai keracunan pangan, KLB keracunan pangan. Jadi sebetulnya ketika baru ada 2 saja dari sejumlah orang yang menyantap sesuatu makanan ada gejala atau keluhan yang sama, sudah masuk kategorinya KLB ya Bu ya. Ya Bu Kabid di Kabupaten Cianjur khususnya bagaimana sih yang kasus KLB yang memang sudah terjadi di daerah salah satu di wilayah Kabupaten Cianjur pada tahun 2024 ya berarti ya pada tahun ini itu bagaimana kasusnya Bu Kabid bisa memberikan gambaran kepada kita semuanya mungkin Bu? Iya, kalau untuk di Kabupaten Cianjur memang dalam 1 tahun kurang berapa bulan ya, 2 bulanan ke belakang, 2 bulan lagi menginjak 1 tahun itu sudah ada 7 kasus keracunan yang
masuk kategori KLB semua, soalnya paling sedikit itu yang menderita keluhan atau ada keluhan setelah menyantap makanan itu paling sedikit di 14 orang. Jadi sudah ada 7 daerah yang terlaporkan menemukan kasus keracunan pangan. Iya, berarti ini informasi yang sangat penting ya Sobat Sehat, bahwa ternyata di khususnya Kabupaten Cianjur telah terjadi di 4 lokasi atau 7 lokasi di 7 lokasi di daerah Kabupaten Cianjur yang sudah hampir keracunan pangan ya Bu ya di daerah tersebut. Jadi informasi saat ini sangat penting untuk disimak Sobat Sehat, karena ini menjadi informasi yang memang bagaimana cara kita untuk tidak terjadi keracunan di daerah Sobat Sehat berada ya. Baik, untuk selanjutnya Bu, biasanya gejala-gejala apa saja sih Bu yang muncul ketika pasien itu diduga terdampak keracunan pangan Bu? Yang mungkin ya salah satunya di 7 lokasi tersebut. Itu terlihat dari bagaimana Bu gejala-gejalanya? Biasanya ya ketika seseorang mungkin ya terduga keracunan pangan, yang terasa biasanya mual. Yang pertama terjadi biasanya mual, sampai muntah, pusing, ada lemes, atau yang paling seringnya muntah dan diare ya paling sering. Tapi ada juga yang akhirnya menjadi ada gangguan pernafasan, ada gangguan penglihatan misalnya gitu. Itu untuk yang kondisi-kondisi mungkin diare, dehidrasi berat dan sebagainya, sampai terjadi ada gangguan-gangguan organ lain akibat keracunan makanan tersebut. Jadi gejalanya sih kayak gangguan saluran pencernaan lah pencernaan ya Bu. Ya, karena yang disebutkan tadi memang hampir ke gangguan pencernaan, bahkan kalau udah shock sampai ke sesek ya. Iya, kalau sudah dehidrasi ya. Bu, ya. Iya, betul. Bu, ini kalau di satu keluarga Bu, satu keluarga yang memang menyantap makanan yang sama, kemudian sebagian besar memang merasa gejala-gejala tersebut tuh Bu. Nah, ada nggak sih Bu yang enggak gitu Bu? Ada juga sih. Ada juga. Itu kuat juga berarti ya daya tahan tubuhnya atau bagaimana tuh Bu? Iya, bisa karena memang secara imunitas lebih baik, atau memang mungkin jenis makanan yang disantapnya hanya jenis tertentu saja yang mengandung kuman atau penyebab keracunan tersebut. Jadi hanya misalnya dari 5 lauk, mungkin yang terkena penyebab keracunannya 3 lauk, ternyata tidak dimakan semua, hanya beberapa saja, yang 2 lainnya tidak, itu bisa saja bisa atau memang secara imunitas kebal gitu ya. Kalau masyarakat sih kadang-kadang kalau biasa jorok-jorok mah dikasih apa juga tetap sehat ya aman. Sehat ya. Ketika memang dijaga banget, ada yang malah justru ketika terkena mungkin kuman atau jamur sedikit atau mungkin bahan pengawet atau betul. Kan ada yang kuat atau tidak. Kalau memang sudah sensitif terhadap bahan-bahan tersebut, ya mungkin lebih mudah terkena keracunan. Jadi lebih cepat ya gejala itu muncul ya, karena memang tidak bisa. Nah, jadi waktunya juga kadang-kadang nggak sama. Ada yang hanya beberapa jam. Kita kan biasanya tentukan KLB itu atau keluhan tetap dianggap sebagai keracunan itu di 48 jam. Jadi maksimalnya berarti 2 hari ya Bu ya? 2 hari. Nah, kalau ada juga yang baru makan langsung. Ada yang sudah misalkan 12 jam baru kerasa. Jadi kadang-kadang nuntutan ya pasiennya tuh nggak selalu berbarengan. Nggak berbarengan ya Bu ya, apalagi mungkin mengkonsumsi makanan tersebut itu dengan masa yang banyak itu pasti berbeda-beda ya Bu muncul gejalanya. Ya Bu, Bu Kabid izin ini kita masih membahas atau masih berdiskusi terkait kejadian keracunan yang di daerah Kabupaten Cianjur ya Bu ya. Hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan Bu jika di masyarakat Cianjur menyediakan atau
menyediakan ya betul menyediakan makanan dengan jumlah besar gitu Bu. Ya. Hal apa sih yang harus kita perhatikan atau kita persiapkan Bu Kabir seperti Ya. itu? Ya. Jadi untuk masyarakat terutama ya biasanya yang terjadi nih di pedesaan nih ya terutamanya gitu ya. Karena memang kalau di wilayah perkotaan biasanya kita ketika melaksanakan atau menyelenggarakan acara tuh sudah menggunakan jasa penyedia makanan atau catering yang sudah terdaftar izinnya. Iya. Jadi itu pasti sudah diperiksa ya bahan-bahannya, sumber air yang digunakan misalkan. Kemudian cara masaknya. Kita juga kan di sini Dinas Kesehatan selalu melakukan pemantauan ke lapangan, divisit ketika mengajukan perizinan. Nah, kalau di perkotaan biasanya tidak jadi masalah karena memang sudah terperiksa dengan baik. Tapi kalau di khususnya di pedesaan ini juga kejadian-kejadian keracunan yang terjadi 1 tahun belakangan ini itu banyaknya memang di Cijati. Jadi memang daerah yang memang jauh ya dari jangkauan catering merenan gitu ya. Ada di Cijati, Cibaregbek, meskipun nggak Cibaregbek masih masuk Cibeber, cuman mungkin pelosoknya ya pelosoknya. Bu. Kemudian juga memang ada beberapa yang di Ciranjang juga sempat ada tuh kemarin. Kalapanunggal, tahu kan jauhnya seperti apa gitu ya. Nah ini yang perlu kita sampaikan mungkin ya ke masyarakat, apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika mau masak jumlah besar gitu ya. Dan tidak dengan catering gitu ya. Dan tidak dengan catering gitu. Betul. Yang pertama itu dimulai kita melihat dari bagian-bagian prosesnya. Berarti dari pertama persiapan bahan makanannya. Kemudian yang kedua proses pengolahan makanannya. Kemudian proses pengemasan ya. Pengemasan nah, ya. Itu misalkan pakainya dia apa? Styrofoam kah? Pakai dus? Pakai besek? Pakai daun atau apa gitu. Nah, itu pengemasan. Diperhatikan juga ternyata ya Bu Kabir ya. Kemudian yang selanjutnya kapan dia mengkonsumsi makanan tersebut setelah selesai dimasak. Nah, itu juga akan berpengaruh nih. Betul. Masaknya udah kapan? Dimakannya karena jumlahnya kan banyak. Misalkan kemarin sore dimasak, dimakannya baru atau sorenya, acaranya sore, itu juga pasti berpengaruh kan, sudah berubah. Kemudian tadi ya dari bagian-bagian tersebut, dari yang pertama persiapan bahan. Bahan itu kan ada bahan kering, ada bahan daging basah, kemudian ada air mungkin ya. Nah, itu yang pertama untuk bahan kering. Kita mesti perhatikan karena itu bahan kering itu pasti produk pabrikan. Itu kita perhatikan bahan pembuatnya apa. Apakah ada bahan-bahan yang memang tidak layak untuk dikonsumsi dalam dosis apa, misalkan dalam ini tertentu lah, dalam batas tertentu. Kemudian expired date-nya, tanggal kadaluarsanya perhatikan. Misalnya ada masih sae, tapi ternyata tanggal kadaluarsanya sudah lewat gitu ya. Kemudian tadi bahan basah, daging, sayur itu juga harus kita perhatikan kesegarannya ya. Jangan sampai yang busuk-busuk juga ikut dimasak. Beda. Karena sayang terus banyak gitu ya. Nah, kemudian daging-daging juga perlu kita perhatikan ya, yang kualitasnya, kualitas kesegaran dagingnya dan sebagainya itu perlu kita perhatikan. Itu dari bahan ya. Kemudian juga air yang digunakan. Air itu ada yang digunakan untuk mencuci bahan, ada yang digunakan untuk memasaknya. Ya, betul. Kalau dari air yang untuk mencuci sebetulnya kan nggak perlu air matang atau air kemasan yang sudah sudah higienis lah ya. Air biasa, air mengalir juga
itu perlu diperhatikan sumbernya. Misalkan pakai pam kah, pakai sumurnya seperti apa, kalau ditampung, torana dibersih hantara, itu teh kan. Betul. Sekarang ketika kami turun investigasi ke lapangan, banyak juga kondisi-kondisi ternyata sumurnya airnya kotor sekali. Yang apalagi sumur sudah terkontaminasi Nah, gitu itu ya, pasti Bu, ya. minimal E. coli mah pasti ada lah. Ya, kumannya tuh pasti Bu. ada. Kemudian juga ya airnya mah pam. Cuma ditampung di toren. Torennya gus berlumut misalkan ya. Kan Banyak kita nggak tahu endapan. gitu. Ada juga nih ya. Kalau airnya nggak masalah, ya ternyata saluran air itu bak mandinya dipakai lalu lalang tikus. Benar Bu, Gila. iya. Tenanawan caina mah, tapi kan tikusnya bener lalu lalang teh bawa ngiring pipis, bawa ngiring naon kan. Gitu. Kita juga nggak tahu. Jadi memang diperhatikan. Kemudian setelah bahan tadi pencucian air ya. Kemudian juga barang-barang yang digunakan untuk memasak, barang-barang ya, tempat yang digunakan untuk memasaknya, apakah selama proses pemasakan itu alat yang digunakan tuh bersih gitu ya. Kemudian dapurnya yang digunakan untuk memasak juga apakah bersih. Ya kita tidak menafikan mungkin di kondisi di perkampungan kan berbeda-beda ya, baik secara strata ekonomi ataupun pengetahuan masyarakat itu pasti nanti berpengaruh terhadap tadi ya kondisi rumahnya mungkin. Nah itu juga menjadi perhatian. Kemudian tadi cara masak atau waktu memasak. Misalkan tadi mau dihidangkan besok, masaknya udah dari kemarin sore. Itu juga nu ieu mah sebenarnya mah teu naon menu baru ya. Tapi ada beberapa masakan yang sudah masak lebih awal gitu ya, Bu, itu ya. juga pengaruh. Kemudian juga setelah selesai dimasak, dikemas. Kemasan. Ya, kemasan sebetulnya yang paling aman mah kalau itu alat tempatnya mungkin ya tempatnya wadahnya itu kalau sekarang kan banyak plastik yang memang khusus food grade gitu ya. Ada grade-grade-nya untuk makanan tuh suka ada nomornya di bawah. Ini tuh aman enggak untuk penyiapan makanan, untuk menghidangkan makanan tuh aman enggak. Ya paling aman memang yang bisa kita ukur ya pabrikan seperti itu, plastik kalau sekarang mungkin plastik bento gitu kan, itu sudah ada kemasan yang bisa sudah terlegalisasi lah mungkin ya tersertifikasi apa gitu. Nah kemudian kalau styrofoam gimana dok kira-kira gitu betul itu suka yang mau banyak yang ditanyakan, nanya nih kalau makanan dibungkus styrofoam seperti apa nih? Apalagi makanannya misalnya panas-panas dimasukin gitu kan, Bu Kabid. Tidak ada penghalang lagi misalnya kan ada yang panas memang masukin ke plastik anti panas baru itu kalau seperti itu nggak masalah ya. Tapi kalau langsung itu kita khawatirkan ada bahan-bahan dalam styrofoam itu yang akhirnya mungkin mengkontaminasi makanannya. Kita nggak tahu ya isinya apakah nanti dalam jumlah tertentu menyebabkan kondisi-kondisi racunan juga. Itu bisa juga. Bisa juga. Kalau sekarang dus masih lebih aman lah ya. Dus diplastikin itu masih lebih aman. Kemudian juga besek sebetulnya kalau beseknya nggak bersih juga kita agak ragu juga ya. Jadi besek nggak bersih tuh kan kita tahu sendiri mungkin diproduksinya juga banyak. Kemudian juga ditumpuk-tumpuk seperti itu ya. Kalau besek tuh memang secara ini lebih ramah lingkungan, kemudian lebih estetik juga mungkin ya bagus, tapi memang secara kebersihan harus lebih diperhatikan gitu. Kalau pakai daun pisang ya berarti daun pisangnya digarang dulu dan sebagainya itu
ada proses-proses pengolahan penyiapan secara khusus. Iya. Kemudian kapan sih Mhm. amannya Mhm. dikonsumsi tadi? Ya makanannya sih tadinya nggak apa-apa, tapi dikonsumsinya terlalu lama jaraknya dari memasak. Mungkin secara kualitas sudah kurang bagus. Sebetulnya maksimal dengan kemampuan kita mengukur tingkat higienitas di masing-masing rumah tangga. Kalau catering beda ya, Iya, iya, ada betul, Bu. perlakuan Sudah yang ada beda ininya ya, Bu. mungkin ya. Kalau yang di rumah tangga biasanya sih maksimal 6 jam lah sudah boleh harus lebih, Bu. dikonsumsi. Wah, Iya. dari makanan itu sudah siap saji ya, Bu ya. Betul. Tanpa kita lihat itu masaknya. Tapi harus sudah matangnya ya, dari Udah matangnya mateng, berarti iya, dari berarti matangnya 6 Kalaupun jam dari pas malam, mateng. ya berarti kalau malam misalkan matangnya subuh ini, Mhm. ya berarti Harus nanti buat maksimal jam berapa? Jam 12 12 siang. siang, nggak boleh lebih lagi. Nah, kalau ya sebetulnya kita sendiri kalaupun kita pesan catering nih, kadang-kadang kalau kita dapat pagi masih kenyang, siang nggak dimakan. Kalau sore kan udah beda. Iya, betul. Nah, Saya juga gitu. pernah kayak gitu. Iya, Bu. makanya kan jadi itu ada maksimal Konsumsi kita nih ya, konsumsi. kita dapatnya dari pagi atau siang, ternyata Nah, makannya mau malam. Ternyata kan kita nanti udah lewat aja 12 udah jam jajan juga. siangnya buat sore dibawa pulang, ternyata suka beda juga Iya. meskipun itu dimasak oleh profesional ya, catering Iya. misalnya gitu. Untuk Gitu. tingkat dari mulai kata Ibu persiapan bahan, kemudian barang-barang yang digunakan, cara masaknya gitu ya, apalagi itu sudah dilakukan oleh catering ya, dilalui Betul. SOP-nya ceritanya ya Bu ya. Iya. Tapi kalau dimakannya juga tadi ya melebihi Betul. dari jam yang memang sudah maksimalkan tidak boleh lebih dari 6 jam tadi ya Ibu sampaikan. Ya ternyata juga berpengaruh ya Bu terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi. Ternyata itu juga. Nah Bu, kan tadi juga kita masih membahas dengan porsi besar dan Betul. biasanya itu tidak menggunakan catering, itu daerah-daerah terpencil, pelosok ya Bu ya. Nah itu kan saya lihat tuh rata-rata dimasak dengan beberapa orang yang berbeda nih ya Bu ya. Ini bagian ininya, ini bagian ininya. Nah itu juga kan ternyata dengan orang-orang yang berbeda ini kan nggak tahu ya ini kapan selesainya. Ini dilanjutkan lagi baladonya sama estafet ininya. gitulah. Nah estafet gitu. Bu. Nah itu juga ternyata kan mempengaruhi ya betul. Bu ya. Pindah tangan lah istilahnya. Gitu. Kan tidak orang-orang yang betul. Jadi orang-orang yang yang melakukan masak estafet itu kan mungkin tingkat pengetahuannya beda. Ayo tadi cuci tangan, ya seperti itu. Atau pakai ini dong sarung tangan plastik misalkan ya atau apa ketika menggunakan APD ketika memasaknya. Mungkin juga yang ini nggak biasa ngulenin pakai tangan dan sebagainya. Sebetulnya nggak masalah ya kalau untuk teknik-teknik masak. Cuma ya prinsip-prinsip higienitasnya diperhatikan. Iya, jadi selain persiapan tadi yang sudah disampaikan sama Bu Kabi, ternyata Sobat Sehat, perilaku kita atau orang yang mau menyiapkan makanan atau kemasan, berarti ya udah di sesi kemasan, ternyata perilaku kitanya untuk cuci tangan juga ternyata harus diperhatikan ya. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum kita mengemas makanan itu juga harus diperhatikan ternyata Ibu Kabi. Iya, betul. Siap Bu Kabi. Aduh izin nih mohon maaf nih ya kita sambil ini. Mudah-mudahan kita nggak lama 30 menit kita bisa menyelesaikan dan bisa berbagi informasi kepada Sobat Sehat di Kabupaten Cianjur khususnya. Iya. Bu, apakah Kabupaten Cianjur khususnya KLB atau keracunan pangan ini sudah sampai atau sudah terjadi kematian Bu? Mohon informasi kalau misalkan tadi yang disebutkan ada keracunan di 7 lokasi di 7 daerah itu, apakah sampai terjadi kematian Bu? Dari 310 korban ya keseluruhan ya di 7 lokasi itu ada 310 kalau tidak salah pasien yang menderita itu 1 orang memang tidak bisa diselamatkan karena memang usia sudah lansia, kemudian juga ternyata muncul sebetulnya itu juga masih diragukan apa betul akibat keracunannya atau tidak karena muncul gejalanya sudah ya tadi mungkin melebihi 48 jam tadi dan dalam kondisi yang sudah dehidrasi berat. Jadi kan lansia, dehidrasi berat, ternyata sudah tidak
awalnya tidak bersedia dirujuk seperti itulah. Oh, Akhirnya iya. ketika memang dibawa ke rumah sakit sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Iya, berarti memang bukan faktor utama saja ya keracunan Betul. makanan, tetapi ternyata keterlambatan penanganan, maksudnya dalam arti bukan tenaga kesehatannya ya Bu Kabit, tapi dari individunya yang tidak Betul. mau cepat-cepat ke rumah sakit ya Bu, Kan ya mungkin itu juga bisa ada terjadi. gejalanya cuman diare aja, muntah Menganggap aja. sepele ternyata ya Bu ya, tapi Betul. jangan sampai ya menganggap sepele itu Iya. sobat sehat. Apalagi Gejalanya. untuk anak dan lansia itu kan rentan ya. Rentan sekali ya, beresiko Iya, sekali ya Bu beresiko Kabit. sekali. Meskipun tidak keracunan makanan, jika memang kondisi khususnya yang resiko pada anak dan lansia itu ternyata kita harus lebih sigap dan siaga ya untuk penanganan gejala muntah diare itu ya. Jadi sobat sehat ternyata jangan dianggap sepele ya untuk muntah dan diare itu. Iya, Apalagi diarenya sudah berkali-kali ya Bu ya. Iya, betul. Jadi udah ke rumah sakit udah nggak bisa lagi tertangani oleh dokter karena memang sudah lama kejadiannya di rumah ya, apalagi bayi dan balita ya Bu. Suka nggak ketahuan, suka nggak ketahuan lah kecolongan ya. Ya Bu ya. Nah ternyata informasi atau pengetahuan penting buat orang sekitar yang di rumah ya Bu ya, keluarga itu ternyata juga sangat penting ya Bu ya. Kita harus tahu gejala-gejala mana yang memang harus cepat-cepat ditangani oleh ke rumah sakit atau ke pasien kes lah ya. Pasien yang terdekat ya Bu ya, minimal kalau belum ada kalau belum jangkauan ke rumah sakitnya terlalu jauh gitu ya, minimal ditangani oleh fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Baik sobat sehat, Bu Kabit izin kita berlanjut saja. Boleh. Kita jadikan satu sesi saja Bu. Tadi sudah kita informasikan bagaimana dengan hal-hal yang mempersiapkan bagaimana persiapan untuk penyediaan makanan dengan porsi besar gitu kan ya Bu ya. Kemudian juga ternyata kita juga mengalami angka kematian yang memang ternyata dasar-dasarnya juga bukan secara langsung ya, tetapi ternyata dari individu atau dari hal-hal yang memang menyebabkan yang kematian gitu ya. Kemudian apa sih Bu ya, kami atau yang memberikan informasi kepada sobat sehat pencegahan Bu untuk bukan kita juga nggak mau ya Bu, mungkin masyarakat yang terjadi keracunan juga nggak mau gitu ya. Bagaimana cara mencegah keracunan, kemudian bagaimana untuk kita mengurangi lah ya Bu ya untuk tidak terjadi keracunan gitu. Khususnya untuk informasi kepada masyarakat mungkin Bu Kabit. Kembali lagi kita perhatikan proses-proses dalam menangani pangan tadi ya. Jadi mencegahnya ya berarti kalau dalam persiapan ya gunakanlah bahan-bahan yang misalnya bahan kering yang enggak expired, bahan pembuatnya itu juga sesuai dengan kriteria BPOM, kemudian PIRT-nya jelas dan sebagainya misalnya ya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan bahan-bahan yang segar. Kemudian tadi juga kualitas air yang digunakan juga harus bersih, harus sehat. Kemudian tadi teknik-teknik memasaknya. Kemudian juga secara individu juga kita, betul tadi kata Tia, dalam segi apapun tidak hanya dalam penanganan pasien ya. Kalau kita betul, tenaga kesehatan kan cuci tangan tuh wajib, pakai APD tuh wajib. Ketika menangani pasien ternyata penanganan pangan juga tidak jauh berbeda sebetulnya secara prinsip ya. Secara prinsip ya kita cuci tangannya terus. Misalnya habis pegang bahan yang ini, habis pegang daging, mau pegang sayur, makanya nggak cuci tangan dulu kan pasti ya. Nah itu hal-hal seperti itu juga harus kita perhatikan. Kemudian tadi dalam pengemasan berarti dipilih yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Kita juga nggak bisa memaksakan di daerah kudu plastik nukil misalkan, atau kudu dus yang kualitasnya seperti ini kan kita nggak bisa memaksakan. Tapi bagaimanapun ketika kita punya kemampuan tertentu itu dipastikan sebersih mungkin. Kemudian tadi antara penyiapan masakannya siap disantap atau dihidangkan dengan waktu pemasakannya dengan waktu penyantapannya konsumsinya ya harus maksimal 6 jam tadi. Jadi jangan sampai nanti sebetulnya itu bahan bagus karena dikonsumsi lebih
terlambat jadi malah Malah menyebabkan jadi suatu bahaya ya Bu bahaya, ya iya. ternyata. Nah, Itulah ada berarti. juga sih Apalagi yang itu Bu? ada juga sih yang begini ya, yang menanyakan nih, kenapa Dinkes kok tidak menganjurkan sekarang kalau penyediaan makanan atuh arahkeun we atuh sadayana kedah ku catering misalkan. Nah, itu kembali lagi kan secara Iya, ekonomi, betul secara ya Bu. jarak, kita juga harus memaklumi atau memahami kondisi masyarakat kita. Gak bisa memaksakan juga harus begini, harus seperti ini. Tapi kewajiban kita, Dinas Kesehatan, memberikan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Betul. Boleh masak banyak, masak untuk hajatan sendiri atau acara hari besar biasanya ya. Bu. Boleh masak sendiri, tapi prinsip-prinsipnya ini. Nah, Dijalankan ya Bu ya, dijalankan. yang sudah tadi juga disebutkan sama Ibu Betul. ya. Nah, itu insya Allah kalau kita sudah memaksimalkan ikhtiar, ternyata tetap ada kejadian, diharapkan penderitanya juga tidak banyak. Ya, gitu. mudah-mudahan gitu ya Bu ya. Dengan seperti itu, karena informasi-informasi juga di awal sudah disampaikan oleh tenaga-tenaga kesehatan, mungkin ya di daerah-daerah tertentu untuk menginformasikan bagaimana cara menyediakan pangan yang sehat, yang baik, gitu ya dalam penyajian dan prosesnya. Seperti itu mungkin ya Bu Kabid ya. Iya. Baik Bu Kabid, mungkin ini pertanyaan yang terakhir sebelum closing statement Bu Kabid. Iya. Tindak lanjut apa sih Bu yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan terkait kejadian luar biasa yang terjadi saat ini di daerah Kabupaten Cianjur keterkaitan keracunan pangan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu seperti apa Bu? Apa yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan terhadap kejadian? Secara prinsip Dinas Kesehatan itu adalah pemangku kebijakan masalah kesehatan ya. Kemudian juga yang kedua kita adalah regulator. Jadi kita tuh yang menyampaikan regulasi-regulasi yang perlu diketahui baik itu oleh tenaga kesehatan maupun oleh masyarakat secara luas. Nah, upaya yang sudah kita lakukan tentu saja untuk kewaspadaan terhadap keracunan pangan ini kita sudah menyampaikan surat edaran di awal bulan Juni dan ketika mulai banyak kondisi-kondisi keracunan kita juga akan coba mengulang kembali mungkinnya itu kan sudah suratnya tertanggal 31 Mei di syarat tanggal 1 sudah kami sampaikan ke masing-masing kepala puskesmas yang isinya dalam surat edaran tersebut ini mengenai kewaspadaan dan penanganan KLB keracunan pangan. Jadi memang sudah spesifik ya. Di situ isinya apa saja yang harus dilakukan oleh teman-teman di puskesmas sebagai kepanjangan tangan kita di Dinas Kesehatan dalam menjaga kesehatan masyarakat di wilayahnya ya. Jadi yang pertama kita melakukan peningkatan kewaspadaan dini dan respon apabila ada kejadian kesakitan di lingkungan masyarakat, sekolah atau tempat lain akibat keracunan makanan. Jadi begitu ada keracunan makanan kita harus waspada nih. Jangan sampai kita terlewat dengan penderita-penderita yang ternyata bergejala tapi belum melapor misalnya ya. Jangan sampai nanti terlambat penanganannya. Kemudian yang kedua melakukan penanganan segera. Ketika ada kejadian biasanya kita sudah mendapatkan informasi dari puskesmas tempat dan tim kami juga di sini yang turun ke lapangan untuk melaksanakan investigasi itu tim surveillance itu langsung pada hari itu juga biasanya datang ke puskesmas dan ikut melakukan penanganan. Biasanya penanganannya itu di tempat kejadiannya, kemudian juga ketika kita biasanya menyebutkannya triase, dibagi dulu. Triase itu pembagian pemilahan pasien berdasarkan kondisi. Jadi ini cukup diobatin rawat jalan aja, cukup tidak perlu dibawa ke Fasiankes tapi di tempat kita berikan pengobatan atau harus dibawa ke puskesmas
atau justru harus dibawa ke rumah sakit. Nah, itu dilakukan penilaian tuh. Jadi, iya mah boleh pulang, iya enggak, ini obatnya gini, ini nah itu dilakukan pemilahan pada saat itu ya, pada Bu, ya. saat itu juga. Nah, kemudian jadi kita juga tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan ya. Kalau sadayana digiringkeun we ka puskesmas, halo ini seueur gitu ya, anu akibat kacauan, padahal sebetulnya ketika kita lakukan triase itu, pemilahan itu enggak semuanya harus dirawat atau harus ke puskesmas, ke rumah sakit. Nah, itu menjaga juga kekhawatiran di masyarakat. Kemudian selanjutnya kita melakukan penyelidikan epidemiologi. Dari setiap kejadian itu kemungkinan penyebabnya apa? Kan penyebab tuh bisa berbagai macam ya. Bisa kuman, kuman juga macam-macam. Bisa Staphylococcus, bisa Salmonella, bisa E. coli, bisa bermacam-macam. Nah, itu bisa dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium. Dari sampel makanan. Dari sampel makanan, sampel misalkan ada muntah. Nah, dari muntahnya juga. Misalkan makanannya nggak saya nih, tadi muntah pasiennya. Kalaupun di puskesmas bisa kita ambil sampel untuk dicek. Nah, makanan juga dari setiap jenisnya. Kan tadi saya bilang ya, semua, Bu, mungkin yang ini yang mie gorengnya enggak, tapi ayam gorengnya gitu. Atau lauknya enggak, ternyata nasinya. Nah, itu semuanya diambil gitu untuk sampel ya. Dan biasanya kita periksakan ke laboratorium kesehatan daerah di Bandung, di provinsi. Itu juga waktunya enggak cepat juga ya. Maksudnya kan misalkan memang betul kuman, pembiakan kuman dulu dan sebagainya untuk memastikan betul atau tidak, itu biasanya sekitar 2 minggu. Kadang-kadang baru kejadian sekarang nih ya, udah banyak yang menanyakan penyebabnya apa kira-kira biar ditindak lanjut dan sebagainya. Meskipun ya akhirnya ya kita harus berikan informasi bahwa pemeriksaan laboratorium juga tidak semudah itu. Dan kita juga perlu betul-betul meneliti, jangan-jangan nanti ketika disampaikan ini hasilnya bukan, gitu juga kan nanti menjadi penanganan yang salah ya. Nah, itu juga saya sampaikan kadang-kadang hanya baru beberapa hari udah nanyain penyebabnya apa yang kemarin tuh di sana gitu ya. Hasilnya gimana gitu. Nah, itu sekalian kita memberikan informasi ya, Bu, ya. Jadi ada waktu yang diperlukan untuk kita memastikan itu penyebabnya dari hasil laboratorium itu gitu ya, Bu. Kemudian juga melaksanakan surveillance aktif. Surveillance aktif itu ya tadi istilahnya mendatangi atau menyampaikan prinsip-prinsip ketika terjadi kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan terhadap keracunan pangan, ya segera melaporkan atau kita sebagai petugas yang aktif mencari informasi. Ya, Bu, ya, Kemudian yang selanjutnya melakukan promosi kesehatan aktif. Nah, ini salah satunya tadi ya, Bu, ya. Salah satunya kita acara podcast ini untuk apa sih? Ya tadi melakukan promosi kesehatan, menyampaikan informasi. Sebetulnya keracunan pangan itu tidak perlu dijadikan informasi yang menakutkan ya sebetulnya. Tapi kita sampaikan begini mencegahnya, gitu, kemungkinan apa sih yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan supaya korban-korban keracunannya itu tidak menjadi semakin perburukan. Nah, kayak gitu. Kemudian melaporkan, kalau kita Dinas Kesehatan mempunyai kewajiban untuk melaporkan, itu ada sistemnya. Apa tuh, Bu? Ada aplikasi SKDR. Iya, sistem kewaspadaan dini dan respon. Jadi ketika ada respon, ketika ada kejadian yang berpotensi menyebabkan KLB, itu kita harus langsung menginputkan di aplikasi. Nanti di aplikasi pun di warning ini sudah direspon atau belum, berapa lama respon kita. Kita juga
nggak sembarangan ya kita juga dapat Rapot, penilaian iya. tuh ya, Iya, rapotnya Bu, tuh betul. rapot kinerja gitu. Kalau kami ya, kalau kita gitu ya di Dinas Kesehatan. Jadi nggak mungkin kita akan membiarkan kondisi-kondisi keracunan pangan tidak kita Tidak tangani. langsung ditangani Karena lagi ya. selain memang tugas kewajiban itu juga prinsip yang harus kita jadikan apa ya, prinsip pelayanan terhadap masyarakatnya yang harus dikedepankan. Meskipun ya itu mah ada tugas sebenarnya Iya, tetap secara tugas terpenuhi, tapi yang paling utama kan keselamatan kesehatan masyarakatnya terjamin. terjamin ya Bu ya. Yang terakhir koordinasi dengan lintas sektor. Tidak hanya dinas kesehatan ternyata nggak ya, Bu, ya? bisa, ternyata kan yang menangani ya. Mhm. Misalnya kita sudah tahu nih Mhm. di wilayah tertentu ternyata yang menjadi masalahnya misalnya ketersediaan air bersih. Misalnya Iya. kan nggak bisa dinas kesehatan yang menyediakan air bersih. Iya. Apakah misalnya ya pemerintah desanya, kemudian kecamatan, atau malah air bersih mah berarti coba ke PDAM misalnya. Apakah dengan koordinasi seperti itu juga bisa menjadi salah satu solusi nantinya. Kemudian ini kondisinya ternyata secara kesehatan lingkungan kotor misalnya. Berarti yang harus kita toel deui Pak RT, Pak RW-nya, masyarakat Untuk bantu ya Bu kepada kan masyarakat. udah nggak bisa kalau cuma tenaga kesehatan ya, pasti Betul. malah membutuhkan koordinasi lintas sektor yang lebih luas lagi untuk menangani suatu masalah, terutama ini khususnya mungkin keracunan Kejadian pangan. luar biasa ini juga ya tetap harus ditangani oleh seluruh masyarakat dan lintas sektor terkait untuk menangani bersama ya Bu ya. Ternyata. Ya betul sekali Sobat Sehat, ternyata memang informasi yang diberikan pada hari ini di podcast kali ini adalah informasi yang untuk memberikan informasi kepada masyarakat supaya di daerah Sobat Sehat tidak terjadi keracunan kembali. Nah, himbauan ini memang sudah dibuat surat edaran oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur sudah membuat edaran. Mudah-mudahan sistem kewaspadaan dininya itu lebih terjaga, maksudnya lebih tidak terjadi lagi lah intinya ya Bu ya, tidak terjadi lagi di daerah-daerah yang lain. Sudah cukup itu dan masyarakat Cianjur semuanya pada sehat gitu ya Bu ya. Jadi masyarakat tetap harus lebih hati-hati lagi. Apa yang tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Bu Kabid, ternyata itu adalah hal-hal kecil yang akan menjadi bahaya jika tidak kita laksanakan atau patuhi. Seperti itu mungkin ya Bu Kabid ya. Baik, di penghujung sekali Bu Kabid sebagai closing statement, informasi atau himbauan untuk Sobat Sehat, apa aja sih yang poin penting atau himbauan untuk masyarakat untuk minimal informasi terkait yang keracunan makanan ini Bu, atau himbauan untuk masyarakat mungkin bisa disampaikan Bu Kabid? Ya. Terima kasih. Mungkin closing statement-nya untuk Sobat Sehat semua, masyarakat Cianjur, yang pertama tidak perlu khawatir ketika terjadi kondisi keracunan makanan. Insya Allah tenaga kesehatan kami, baik itu di Dinas Kesehatan maupun di semua pasienkes, akan selalu siap untuk menangani. Tapi juga jangan menjadi teledor tadi ya, ketika udah dijamin iya pasti tertolong, pasti tertangani. Nah ini juga menjadi tadi kewaspadaan secara dini untuk kita ketika ada keperluan untuk melakukan acara dengan membutuhkan hidangan yang banyak secara massal, perlu diperhatikan prinsip-prinsip seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, setuju sekali hal-hal kecil yang memang nantinya akan berpengaruh besar ketika kita tidak laksanakan, itu sebaiknya kita tetap laksanakan. Dan itu tidak bisa hanya pada kondisi-kondisi tertentu karena itu harus menjadi habit ya, harus menjadi kebiasaan. Kemudian juga ketika terjadi juga saya mengharapkan
seluruh lintas sektor bisa ikut ambil bagian, ikut andil, pun tidak harus menjadi saling menyalahkan satu dengan pihak yang lainnya, karena ini kondisi di masyarakat itu sangat dinamis. Ketika terjadi ulah ayo mau urusan kesehatan dinkes we. Nah, jangan sampai juga jangan juga sampai seperti itu. Kita ayo bersama-sama memang untuk kewajiban tanggung jawab kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Cianjur ya Dinas Kesehatan. Tapi dalam kondisi-kondisi khusus memang kita harus selalu bisa berkolaborasi, berkoordinasi dengan sinergi yang baik di lintas sektornya. Jadi kami juga mengharapkan selalu kerjasama dari lintas sektor yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Ini tuh Teh ya. Terima kasih banyak Bu Kabid. Alhamdulillah Sobat Sehat, hari ini podcast kali ini sangat luar biasa. Kita mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting banget ya untuk kita simak, dan mudah-mudahan Sobat Sehat masih terus setia Bu Kabid, karena Dinas Kesehatan akan menyampaikan informasi-informasi penting lainnya yang akan diberikan kepada Sobat Sehat khususnya di wilayah Kabupaten Cianjur. Bu Kabid, terima kasih banyak Bu sudah berkenan untuk memberikan informasi kepada kita semuanya, kepada Sobat Sehat. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Kabid. Amin, terima kasih. Ya baik, izin kita berpamitan Bu Kabid. Ya. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kami ada media sosial lainnya seperti Instagram. Teman-teman atau Sobat Sehat bisa mengirimkan DM atau pertanyaan-pertanyaan yang terkait kesehatan atau hal-hal yang lainnya, bisa diajukan atau bisa kirim melalui DM untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain atau seputar podcast kita pada hari ini. Kami sampaikan kepada Sobat Sehat untuk tetap menyimak channel YouTube Dinkes Kab Cianjur ya. Jangan lupa untuk tetap selalu like dan komen, menyimak terus. Jangan lupa juga subscribe-nya gitu ya Bu Kabid. Baik Sobat Sehat, masih terus tetap simak podcast kita selanjutnya, dan saya Yulia Sulistiawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.